Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 tentang gagasan pokok sebuah bacaan. Iya, gagasan pokok sebuah bacaan, cara simpelnya untuk mencari ini adalah yang pertama kita harus cari dulu tentang yang namanya paragraf utamanya. Paragraf utama pada umumnya berada di paragraf pertama atau mungkin biasanya juga berada di paragraf terakhir. Kalau dia berada di paragraf pertama, maka paragraf 2 dan ketiga itu adalah perluasan dari pembahasan apa yang disampaikan di paragraf pertama. Tapi kalau dia berada di akhir, berarti paragraf pertama dan kedua membahas hal yang dari segi gagasan cukup berbeda ya, meskipun topik atau temanya sama. Seperti itu. Oke, coba kita lihat dari kalimat pertama di paragraf pertama yang dibahas di sini atau gagasannya kita lihat adalah musibah dan berkah. Kalau kita lihat paragraf kedua tidak membahas tentang musibah dan berkah ya. Berarti kita anggap ini bukan kalimat utamanya. Kita coret. Nah, jadi hati-hati juga teman-teman. Terkadang kalimat utama itu banyak ya terdapat di kalimat pertama tapi tidak selalu. Letak kalimat utama itu bisa di kalimat pertama, bisa juga di kalimat terakhir. Tapi apakah itu mutlak? Tentu saja tidak ya. Bisa juga kalimat utama berada di kalimat kedua. Kalau dia berada di kalimat kedua, berarti satu-satunya kemungkinan adalah kalimat pertama merupakan kalimat pengantar. Oke, karena di sini hanya sebatas pengantar, kita coba lihat dari kalimat kedua. Serbuan kilat pandemi COVID-19 akibat virus corona makin membuka mata betapa rapuhnya struktur, fitur, dan kultur tata kelola manajemen kekuasaan pemerintahan. Kita coba lihat apakah itu didukung oleh kalimat yang lainnya di paragraf kedua. Ternyata iya, masih melanjutkan informasi dari yang betapa rapuhnya tadi ya. Kayak gagasan di sini ibaratnya kayak perluasan gitu dari kalimat keduanya. Kemudian kalimat ketujuh sebagai kalimat utama di ini paragraf yang ketiga juga ternyata memperluas informasi dari yang kalimat kedua tadi. Jadi bisa kita pastikan paragraf pertama ini sebagai paragraf utamanya. Nah, kita udah dapat paragraf utamanya, maka kita coba cari kalimat utamanya. Karena kalimat pertama tadi hanya sebatas pengantar, berarti kalimat utamanya ada di kalimat yang kedua. Gitu ya. Oke, kita cari gagasan yang sesuai dengan kalimat yang kedua. Tentunya yang A kita eliminasi. Kemudian yang B ada ya, maka kita pilih yang B. Karena yang lainnya tidak sesuai. Oke, bisa dicek sendiri untuk setiap pilihan-pilihan yang ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kembali lagi saya ingatkan tentang gagasan pokok sebuah bacaan. Kita harus mencari dulu paragraf utamanya ya. Bisa berada di paragraf pertama atau bisa juga berada di paragraf terakhir. Bahkan ada dalam kasus tertentu di mana paragraf utama berada di paragraf 1, 2, dan 3. Meskipun tema dan topiknya sama, tapi mereka membahas hal yang berbeda dari segi gagasan. Oke, nanti kita akan cari waktu untuk pembahasan tertentu tentang materi ini. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 4.